Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita, kita mulai ibadah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis,
agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Surya
Firman Tuhan pada kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Marilah kita baca secara responsoria. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelayalan atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati tempat-tempat, supaya dikeluarkan dengannya suatu penetapan raja dan dikeluarkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih jemaat, pada minggu ini kita kembali bertemu di gereja Tuhan kita, dan khotbah kita pada minggu ini yang tertulis dari kitab 1 Timotius pasal 2 yang diawali dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Marilah kita dengarkan firman Tuhan di dalam damai dan sukacitanya yang saya bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa Yesus Kristus kedatangannya ke dunia ini adalah mempersiapkan dan memberikan keselamatan, dan keselamatan itu diperuntukkan untuk semua manusia, untuk semua suku, untuk semua bangsa, untuk semua orang, baik di desa, baik di kota, dan di seluruh tempat dimanapun berada. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, semua orang dapat diterima, mempunyai peluang untuk diselamatkan Tuhan Yesus. Karena itu kita semua mempunyai peluang untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah cita-cita, harapan yang disampaikan oleh Allah dalam ayat
4b firman ini yang mengatakan, saudara yang terkasih, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Itu tujuan. Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, firman kita pada saat ini menawarkan keselamatan kepada semua manusia, terkhusus bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus dan yang belum mengenal kebenaran itu sendiri. Firman ini menawarkan kepada kita semua, terkhusus bagi semua orang yang belum mengenal Yesus dan belum mengenal kebenaran itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh menunggu, kita tidak boleh hanya terdiam, kita tidak boleh, kalau kita sudah menerima keselamatan itu, kita hanya diam. Keselamatan itu kita pegang hanya untuk diri kita sendiri. Keselamatan itu kita pakai hanya untuk diri kita sendiri. Itu tidak boleh, saudara. Keselamatan itu bukan hanya saya genggam untuk diri saya, tetapi semua kita yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus siap dipakai juga menjadi alat keselamatan, dan mau dipakai untuk menjadi alat keselamatan untuk mensukseskan apa yang diinginkan oleh Allah dari umatnya. Saudara yang terkasih, kita tahu juga bahwa saat ini masih banyak orang yang belum mengenal Yesus dan belum menerima kebenaran itu sendiri. Dan diperhitungkan ada kurang lebih 2 miliar orang di dunia ini yang belum menerima. Tentu saja di negara kita, tentu saja di tempat kita ini, di mana kita tinggal, dan di daerah-daerah lain, di daerah pelosok-pelosok tertinggal, masih banyak orang yang belum mengenal Yesus dan menerima keselamatan dan kebenarannya. Karena itulah saudara-saudara, firman ini mengajak kita sangat jelas dalam ayat yang pertama dikatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Kita berdoa untuk semua orang. Kita bermohon di dalam doa untuk semua orang yang belum mengenal Yesus dan yang belum mengenal kebenaran itu, supaya mereka ambil bagian. Dan saudara-saudara, bukan hanya untuk semua orang, tetapi firman ini secara khusus mengajak kita berdoa juga untuk raja-raja, berdoa juga untuk semua pembesar-pembesar, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, supaya kita dapat hidup dengan tenang dan kita dapat hidup dengan tentram. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itulah
kita harus ambil bagian dan mempunyai tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Saudara-saudara, kita harus mendoakan mereka. Kenapa kita harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mendoakan pemerintah-pemerintah kita, mendoakan raja-raja, mendoakan penguasa-penguasa? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, hadir bersama-sama dengan semua orang, hadir bersama-sama dengan pemerintah, penguasa dan raja-raja. Dan Roh Kuduslah yang memimpin mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan itulah yang dialami, yang kita lihat saudara-saudara. Penginjilan-penginjilan yang dilakukan, baik gereja-gereja, baik pada masa penginjilan-penginjilan pada Nats ini, kita tahu beberapa daerah-daerah penginjilan yang dilakukan oleh HKBP, tidak semua daerah-daerah itu dapat diinjili oleh karena keterbatasan transportasi, situasi dan keadaan. Terkhusus daerah-daerah Riau. Tetapi kita dengar informasi-informasi, semakin banyak orang yang mengenal Kristus, semakin banyak dibuka pelayanan-pelayanan. Walaupun tidak semua misionaris, tidak semua penginjil-penginjil, pelayan-pelayan hadir di tempat itu, tetapi kita sebagai gereja, baik pribadi lepas pribadi, di dalam doa-doa kita mendoakan semua orang dimanapun, supaya yang belum mengenal Kristus, mereka dapat mengenal Kristus melalui doa-doa syafaat, doa-doa yang kita lakukan. Itulah pentingnya mendoakan orang. Tidak harus di tempat itu kita berada mendoakan mereka, tetapi dari rumah kita masing-masing, dari gereja kita ini, di mana kita tinggal melayani dan bekerja, kita dapat mendoakan orang supaya mereka mengenal Kristus, bukan supaya mereka beragama. Itulah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita harus berdoa kepada semua orang, dan secara khusus kepada pemimpin-pemimpin, kepada raja-raja, dan kepada penguasa-penguasa. Secara khusus firman ini mengajak warga jemaat pada saat itu. Paulus mengajak semua warga jemaat pada saat itu supaya mendoakan penguasa, mendoakan raja-raja pada saat itu. Mengapa, saudara? Karena Paulus melihat pada zaman itu, pada saat itu, orang-orang Kristen yang mengenal Kristus begitu sulit hatinya mendoakan raja-rajanya, begitu sulit hatinya untuk mendoakan pemimpin-pemimpinnya. Kenapa begitu sulit? Karena mereka merasakan bagaimana tekanan-tekanan mereka menghadapi begitu otoriternya penguasa pada saat itu. Terkhusus pada zaman Kaisar Nero yang begitu sadis terhadap kekristenan, dianiaya,
ditindas. Mereka tidak diberikan kesejahteraan, kemakmuran. Mereka merasakan itu, saudara yang terkasih, sehingga sulit mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Kita sulit mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita sulit mendoakan orang-orang yang membenci kita. Kita sulit mendoakan orang-orang yang tidak sepaham, yang tidak satu ide, yang tidak satu politik, yang tidak satu jalan dengan kita. Itu yang terjadi pada saat itu. Apakah Bapak, Ibu, Saudara jemaat, kita harus membiarkan orang terus di dalam kesalahannya? Apakah kita harus membiarkan pemerintah, raja-raja terus di dalam kesalahannya? Karena itulah Paulus dan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17 dengan jelas mengatakan, kita harus mendoakan mereka. Kita harus mendoakan pemerintah-pemerintah, kita harus mendoakan raja-raja, penguasa dan pemimpin-pemimpin. Kita harus mendoakan mereka. Kenapa, saudara? Sebenarnya musuh orang Kristen tidak ada. Ada nggak musuh orang Kristen, Bapak Ibu? Ada nggak musuh? Tidak ada. Tetapi yang memusuhi orang Kristen yang banyak. Yang memusuhi orang Kristen yang banyak. Karena ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan kita supaya membenci di luar dari agama Kristen. Tetapi orang-orang yang banyak memusuhi kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itulah kita harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mendoakan raja-raja kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena Allah lah yang mengutus mereka, dan Allah mengharapkan mereka bahwa pemerintah juga harus ikut menerima keselamatan itu. Bahwa pemerintah, penguasa-penguasa juga harus ikut menerima keselamatan. Jangan kita biarkan mereka terlena. Jangan kita biarkan mereka dengan kesalahan-kesalahan mereka. Jangan kita biarkan mereka dengan kelalaian-kelalaian mereka. Tetapi kita harus doakan mereka supaya mereka mau dirubah oleh Roh Kudus dan mau ambil bagian dalam keselamatan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara, sehingga kita harus mendoakan supaya mereka juga ikut ambil bagian dalam keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara, di dalam kitab Rom 13 ayat 4 dikatakan bahwa pemerintah adalah suruhan Allah untuk memberikan kebaikan, atau karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi pemerintah itu adalah suruhan Allah untuk memberikan kebaikanmu, kebaikanku, kebaikan kita semua, kebaikan masyarakat. Allah menyuruh mereka untuk kebaikan saya, kebaikan kita, kebaikan semua orang, bukan untuk kebaikan diri sendiri. Sehingga Allah menyuruh pemerintah, pemimpin ini supaya mereka jadi berkat kebaikan di semua masyarakat dan bangsa. Dalam arti, saudara-saudara, bahwa tugas pemerintah yang diberikan oleh Allah adalah untuk membagi-bagikan berkat dari Allah supaya
semua orang dapat menerima kesejahteraan dan pemerataan di dalam kehidupan kita. Membagi-bagikan, tidak mengumpulkan, tetapi membagi-bagikan kesejahteraan berkat dari Tuhan. Tidak hanya mengumpulkan, dikumpulkan, tak dulu apa? Kumpulkan dulu. Tetapi bagaimana membagikan? Membagikan berkat-berkat dari Tuhan kepada masyarakatnya. Tidak mengumpulkan hanya untuk dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, supaya terjadi pemerataan di bidang pembangunan, pemerataan di bidang ekonomi, pemerataan di bidang kesejahteraan. Saudara-saudara, itu pekerjaan yang sulit. Itu pekerjaan yang sulit, memikirkan masyarakat yang ratusan ribu, ratusan juta yang harus mereka pikirkan kesejahteraan kita. Membagi-bagikan berkat Tuhan melalui pemerintah kepada masyarakatnya, itu pekerjaan yang sulit. Dan murai amanginang, begitu sulit itu untuk dilakukan. Karena itulah firman ini mengajak kita untuk terus berdoa kepada pemerintah kita, kepada penguasa, kepada pemimpin kita, supaya Tuhan memberikan roh kepintaran kepada mereka dan memberikan roh hikmat kepada mereka, supaya mereka mampu melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Asa mampu nasidah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka yang diberikan Tuhan dan pemerintah kepada pemimpin kita, supaya Tuhan memberikan roh hikmat, memberikan roh kebenaran, memberikan roh keadilan kepada pemimpin. Secara khusus saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada konteks saat ini kita mempunyai pergumulan yang berat, beban yang berat, yang kita hadapi bersama-sama, yang kita pikul bersama-sama dengan satu penyakit pandemi COVID-19 ini. Kita semua pusing, kita semua takut, kita galau. Bagaimana keluar dari masa pandemi COVID-19 ini? Telah berdampak kepada sisi ekonomi, sisi politik, sisi sosial masyarakat luar biasa. Sehingga kita juga dibutuhkan untuk sungguh-sungguh, untuk serius, terus berdoa kepada penguasa, pemerintah, pemimpin kita, supaya mereka dimampukan mengatasi semua persoalan-persoalan ini. Kita berdoa kepada dokter, para medis kita, supaya mereka dikuatkan, mempunyai hikmat. Kita berdoa kepada ahli-ahli. Kita berdoa kepada pemerintah, kepada aparat kepolisian, dan semua perangkat-perangkat kita doakan mereka supaya mampu memikirkan yang terbaik. Kita keluar dari solusi dari persoalan-persoalan hidup ini, supaya vaksin itu dapat ditemukan. Kita doakan mereka. Kita terus berdoa kepada mereka. Tatangnya kumanasiya, supaya kita bisa keluar dari persoalan-persoalan bangsa, persoalan kita. Oleh karena itu saudara kekasih jemaat yang dikasihani oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pemimpin kita memiliki roh hikmat, roh kebenaran, roh keadilan, tentu mereka akan dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Ketika keadaan negara baik, ketika keadaan negara sungguh-sungguh sehat,
ketika keadaan bangsa ini kita mengalami kesejahteraan, pembangunan, pemerataan, kita akan dapat dengan aman melakukan aktivitas kita. Kita akan dapat dengan damai, dengan senang, dengan nyaman melakukan aktivitas kita, baik pekerjaan kita, baik di sekolah, baik di kantor, di pasar, di rumah sakit, apapun aktivitas kita ketika bangsa ini telah dijalankan dengan kebenaran, semua orang akan dapat melakukan aktivitasnya dengan damai. Sebagai orang Kristen kita dapat beribadah dengan damai, dengan tenang, karena pemerintah kita telah hadir bersama Roh Tuhan, Roh kebenaran dan Roh keadilan. Saudara yang terkasih, itulah partisipasi kita, itulah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang berkaitan dengan politik. Memang ada yang mengatakan kita harus perbanyak orang Kristen yang duduk di dewan. Kita harus perbanyak orang-orang Kristen yang duduk di dewan, yang bisa mengambil keputusan secara politis, terlibat untuk memikirkan perjalanan umat Kristen, memikirkan perjalanan kita sebagai bangsa. Kota bagudang duing. Tetapi ada juga yang mengatakan, untuk apa diperbanyak? Kalau sudah duduk mereka di sana, mereka nggak ingat lagi, sudah lupa kasang dari. Kita doakan mereka, kita perangkatkan untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi ketika mereka sudah duduk di sana, mereka hanya memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri. Banyak polemik. Ada yang mengatakan tidak perlu harus banyak-banyak. Dan ada yang mengatakan tidak perlu, karena sudah ada yang pesimis dengan itu. Tetapi saudara-saudara, apapun cara pola kita ambil bagian dalam hubungan politik dengan bangsa, dengan gereja, dengan orang percaya, tetapi firman ini ingin menawarkan dan mengajak kita supaya kita lebih fokus dan lebih prioritas mendoakan semua orang, mendoakan pemimpin-pemimpin supaya mereka menerima keselamatan dan mereka ambil bagian dalam keselamatan itu, supaya pemimpin-pemimpin yang selama ini lalai di dalam tugas tanggung jawabnya, kita ingatkan mereka melalui doa-doa kita supaya mereka kembali kepada roh kebenaran, roh keadilan dan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita jangan pernah tidur. Kita harus berdoa, 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 karena doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan keselamatan dan mengajak semua orang untuk mengenal kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah kami gumuli, kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pendoa-pendoa, mendoakan semua orang yang belum mengenal Kristus, mendoakan semua orang dimanapun mereka berada, supaya mereka dapat mengenal dan masuk dan ambil bagian dalam keselamatan yang Tuhan berikan dan tawarkan, dan semua orang dapat mengenal kebenaran yang daripada Tuhan Yesus Kristus.
Dan kami juga harus punya tanggung jawab di tengah-tengah perjalanan bangsa dan negara ini. Kami tidak bisa membiarkan kekerasan, ketidakadilan, kezaliman, kekejaman. Tetapi kami harus ambil bagian, turun mendoakan mereka, mengingatkan mereka supaya perilaku-perilaku seperti itu jauh dari pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin di mana kami tinggal, melayani, bekerja dan berada. Tetapi biarlah roh kebenaran, roh keadilan yang daripada Tuhan, sehingga kesejahteraan akan merata, keadilan akan hadir, sehingga sebagaimana akan tercipta sejahtera kota, sejahtera masyarakatnya. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka juga hadir di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan mereka. Jika mereka seorang pemimpin di tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, jauhkanlah roh-roh ketidakadilan, roh pemerasan yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi biarlah roh hikmat, kebenaran dan kepintaran dari Tuhan hadir bersama mereka sebagai pemimpin di rumah tangga, pemimpin di institusi, di lembaga pendidikan swasta dan lain sebagainya, sehingga semua lembaga-lembaga akan hadir membawa kesejahteraan di tengah masyarakatnya. Bapa yang di surga, berkatilah pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, pengambil keputusan strategis di kehidupan berbangsa dan negara ini, supaya mereka tidak lalai di dalam tugas tanggung jawab. Biarlah kami ambil bagian sebagai masyarakat dan warga gereja, terus mendoakan mereka, dan tentunya kami juga taat kepada aturan pemerintah yang sesuai kehendak daripada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah ini terus kami gumuli perjalanan hidup sebagai warga masyarakat dan warga gereja. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bagi
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita keluar dari pintu kanan dan kiri.